Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku serta teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan dalam proses belajarnya. Kembali lagi di channel Tempat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar daring atau online mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Guru mata pelajaran yaitu Muhammad Imam Rifai. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kali ini mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu masuk bab kedua tentang malaikat dan makhluk gaib ciptaan Allah. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, dalam peta konsep pembelajaran akidah akhlak, malaikat dan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama pengertian daripada malaikat, jin, iblis dan setan. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat seperti jin, iblis dan setan. Malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Yang terakhir ada sifat-sifat malaikat, jin dan setan. Baik anak-anak, mari lanjutkan pembelajarannya, yaitu pengertian malaikat, jin, iblis dan setan. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur, yaitu cahaya, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada jin, yaitu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyalanya api. Ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada iblis, yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis induknya setan. Nah, setan yang jauh, sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Setan yaitu menggoda manusia agar berbuat dosa selama-lamanya. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, yaitu jin, iblis dan setan. Nah, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha melawan gangguan setan dengan cara yaitu memantapkan diri sebagai muslim, menyadari bahwa setan adalah musuh manusia, mengajarkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca ta'awudz, membaca surat mu'awwizat, yaitu seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah, membaca zikir, ingat kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, berwudu ketika kita sedang marah-marah. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Mereka bukanlah lelaki ataupun perempuan. Malaikat senantiasa menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu dan mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun yang mengetahui jumlah pasti daripada malaikat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Akan tetapi di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui yaitu berjumlah 10. Nah, seperti dalam pembahasan kali ini ada 10 malaikat yang perlu kita ketahui atau wajib kita ketahui serta tugas-tugasnya. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang membagi dan mengatur rezeki. Israfil meniup sangkakala di hari kiamat. Israel mencabut nyawa. Munkar menanyai manusia di dalam kubur. Nakir menanyai manusia dalam kubur juga. Rakib yaitu mencatat amal baik manusia. Atid mencatat amal buruk manusia.
Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Itulah beberapa malaikat atau 10 malaikat yang wajib atau kita harus imani dan ketahui. Baik, mari kita lanjutkan, yaitu tentang sifat-sifat malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang pertama yaitu sifat-sifat daripada malaikat. Malaikat diciptakan dari nur cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak punya hawa nafsu, dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tidak pernah sombong. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari jin, iblis, dan setan. Sifat dari jin yaitu diciptakan dari nyalanya api, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang juga ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hawa nafsu, dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat dari iblis dan setan yaitu diciptakan dari api, tidak taat, selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengganggu daripada manusia. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyalanya api, ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis induknya daripada setan. Nah, setan yang sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Setan penggoda daripada manusia agar berbuat dosa, selalu melaksanakan kemungkaran. Yang selanjutnya yaitu beriman kepada makhluk gaib, percaya dengan sepenuh hati bahwa makhluk gaib yaitu malaikat, jin, iblis, dan setan benar-benar adanya dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat utama malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu sehingga selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jin ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iblis dan setan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menggoda manusia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini tentang makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Mapel Akidah Akhlak, telah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan dalam pemahaman materinya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.